Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, baik. Hari ini kita akan bahas tentang materi siklus air. Jika membicarakan mengenai siklus air, apakah anak-anak menyadari bahwa keberadaan air di planet bumi ini seolah tidak akan pernah habis? Sadar tidak, anak? Yap, maka dari itu, air termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui, sebab jumlahnya seolah tidak pernah habis dan akan ada terus-menerus. Namun, meskipun demikian, bukan berarti kita serta-merta harus melakukan pemborosan air ya anak-anak selama menjalani kehidupan ini ya. Harus tetap berhemat ya. Nah, keberadaan air ternyata mengalami siklus yang mana prosesnya terjadi secara berulang-ulang sehingga hasilnya tetap sama. Siklus air ini disebut dengan daur hidrologi. Sayangnya, di belahan planet bumi ini, tidak sedikit manusia yang serakah dan egois dengan melakukan banyak kegiatan secara sembarangan, sehingga berdampak langsung pada siklus air ini. Hasilnya tentu saja merugikan banyak makhluk hidup, tak terkecuali para binatang dan tumbuhan. Lalu, sebenarnya apa sih siklus air itu? Bagaimana proses terjadinya siklus air ini? Apa pengaruh siklus air dalam kehidupan sehari-hari? Nah, supaya anak-anak tidak bingung, yuk simak berikut ini. Nah, anak-anak, pada dasarnya siklus air itu adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam sirkulasi atau perputaran tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju ke atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Secara singkat, siklus air berawal dari terjadinya evaporasi atau penguapan pada air laut, sungai, maupun danau. Pada gambar nomor 1 menunjukkan adanya proses konduksi dari panas matahari ke air laut. Lalu, di gambar nomor 2 terjadilah proses evaporasi di mana air laut mengalami penguapan akibat udara panas. Evaporasi mengubah wujud air yang tadinya cair menjadi gas yang akhirnya membentuk partikel-partikel sehingga munculnya awan. Nah, proses kemunculan awan disebut dengan kondensasi yang ditunjukkan pada gambar nomor 3. Kemudian, awan akan berpindah tempat karena tiupan angin dan berkumpul di atmosfer. Proses ini disebut dengan adveksi. Proses siklus air selanjutnya pada gambar nomor 4, partikel awan mengalami pencairan karena suhu udara yang tinggi dan menyebabkan hujan turun ke permukaan bumi yang disebut juga dengan presipitasi. Nah, air hujan yang turun ke bumi akan meresap ke dalam tanah atau infiltrasi yang ditunjukkan pada gambar nomor 5. Proses ini membawa air tanah akan menuju kembali ke laut. Proses siklus air tersebut akan terus berulang dan berlanjut secara teratur jika tidak terjadi hambatan. Baiklah anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya adapun manfaat siklus air bagi kehidupan adalah yang pertama yaitu menjaga ketersediaan air, yang kedua mendistribusikan air ke seluruh permukaan bumi, kemudian yang ketiga memindahkan berbagai mineral dan nutrisi. Baik anak-anak, supaya kita lebih memahami dan tahu makna siklus air, alangkah baiknya kita dengar lagu ini ya. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air